Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Baik, jazakumullah khairan. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan melanjutkan sampai dengan mungkin kita sedikit sedikit ulang ini, ada beberapa pertanyaan nanti tertandai sudah. Berarti sekarang alamatul i'rab. Alamatul i'rab ini masuk ke alamatul i'rabi ya. Jadi tanda i'rab yang pertama ini kita bahas adalah babu ma'rifat alamatul i'rab. Di tanda i'rab ini ya, tanda-tanda i'rab. Yang pertama adalah lirraf'i, bagi i'rab rafa arba'u alamatin. Ya, ada 4 tanda. Yang pertama ad-dhammatu ya, dhammah, wal wawu wal alifu alif. Kemudian yang keempat adalah wan nunu, adalah huruf nun. Wa aqulu, dan mu'alif mengatakan, syarih mengatakan, tastati'u an ta'rifa anna al-kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhiriha min 4 alamatin. Wahidatun minha asliyatun wa hiya ad-dhammatu wa 3 furu'un anha wa hiya al-wawu wal alifu wan nunu. Di sini dhammah ya, dhammah ini atau untuk mengetahui i'rab rafa itu bisa diketahui dengan adanya salah satu dari 4 tanda ini. Jadi kita ini bisa mampu mengetahui suatu kata itu marfu atau bukan, marfu'un ya, marfu atau bukan dengan adanya 4 tanda, salah satu dari 4 tanda ini ya. Nah, jadi kalau kita ringkas nanti seperti ini. Jadi tanda rafa, tanda i'rab rafa itu bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama tanda asli, yang kedua adalah tanda furu ya, atau tanda cabang. Yang asli ini adalah wahidatun minha asliyatun. Yang asli adalah dhammah ya, dhammah. Kemudian tanda cabangnya ini ada 3, yaitu al-wawu ya, ada kemudian alifu, kemudian ada an-nunu. Jadi secara asli tanda tanda rafa itu dhammah. Dan tanda cabang yang lain yaitu tadi ada 3, ada wawu, alif, dan nun. Nah, kita lihat setelahnya ya. Di sini ada penjelasan mengenai kapan dhammah itu menjadi tanda rafa, kemudian kapan nanti di wawu itu menjadi tanda rafa, alif, nun, dan seterusnya. Kita akan pelajari di setelahnya. Di sini kita bahas kedudukan dhammah ya, sebagai tanda i'rab rafa. Qala Ibnu Ajur mengatakan, fa amma dhammatu, adapun dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i fi 4 mawadi'ah. Dhammah ini menjadi tanda ya, bagi rafa fi 4 mawadi'ah, pada 4 tempat. Yang pertama adalah al-ismu al-mufrad, al-ismi al-mufradi. Ini badalnya ini ya, 4 mawadi'ah. Jadi dia dibaca majrur ya. Jadi
al-ismi al-mufradi. Yang pertama, dia ada pada isim mufrad. Wa jam'i taksiri, yang kedua adalah pada jamak taksir. Kalau isim mufrad tadi kata benda tunggal, kalau jamak taksirnya adalah kata benda jamak, kata jamak yang tidak beraturan. Wa jam'il muannatsis, dia yang ketiga adalah jamak muannas salim. Yang kedua tadi, yang ketiga pada jamak muannas salim. Yang terakhir, yang keempat adalah wal fi'li al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Ya, fi'il mudhari' yang pada akhir fi'il tidak bersambung, lam yattasil, tidak ada sambungan dengan apapun di akhirnya. Ya, yang pertama tadi adalah isim mufrad, ya, isim mufrad, ya, kata benda tunggal. Kemudian ada jamak taksir, jamak tapi yang sifatnya tidak beraturan, ya, jamak taksir. Yang ketiga adalah jamak muannas salim. Kemudian yang terakhir pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun, ya, yang tidak bersambung dengan sesuatu. Nah, inilah tanda i'rabnya semua dengan dhammah. Wa aqulu, dan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengatakan rahimahullah, takunu dhammatu alamatan ala raf'i al-kalimati fi arba'ati mawadi'a. Ini tadi diulangi, lagi dijelaskan, ya. Dhammah ini ada di 4 tempat untuk tanda rafa. Yang pertama di sini diulangi lagi. Al-mawdi'ul awwalu ismu mufrad, ya. Wal mawdi'us tsani jamu taksir. Wal mawdi'us tsalitsu jamul muannatsis salimu. Wal mawdi'ur rabi'u al-fi'lu al-mudhari'u alladhi lam yattasil bihi alif itsnaini. Kemudian wala wawu jama'atin, wala ya'u mukhatabatin, wala nunu taukidin khafifatun aw saqilatun, wala nunu niswatin. Intinya, ya, ini yang mungkin perlu penjelasan agak khusus adalah yang keempat ini, yaitu fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'nya ini yang seperti apa? Nah, fi'il mudhari'nya ini yang dia tidak bersambung dengan nun taukid yang khafifah maupun saqilah. Yang pertama, alif isnaini dulu. Dia nggak ada alif yang menunjukkan tanda isnain, maksudnya tasniyah, ya, yang tanda dua, menunjukkan dua. Kemudian juga tidak bersambung dengan wawu jamaah, ya, wawu jama'. Kemudian tidak bersambung dengan ya mukhatabah, ya. Tidak bersambung juga dengan nun taukid yang khafifah, yang ringan, ataupun yang saqil, berat. Ada nun taukid yang ringan, ada yang berat, kayak tubanna, yang tuban, gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah tidak bersambung dengan nun niswah, ya. Baik, kita lanjut. Amal ismu al-mufradu, ya, isim yang mufrad. Amal ismu al-mufradu, ini dhammah, isim yang mufrad, ini sifatnya, ini naatnya. Ismu al-mufradu
Fal muradu bihi hahuna, yang dimaksud dengan isim mufrad ini di sini apa? Yaitu ya, ma laisa musannan, ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Jadi ini apa itu isim mufrad? Yang pertama, isim mufrad itu bukan musanna. Nih. Atau dibaca dulu ya, kita baca dulu sampai selesai. Nanti baru kita artikan satu-satu. Sawa'un akana al-muradu bihi muzakkaron. Muzakkar, bukan muzakkir, tapi muzakkaron. Sawa'un akana al-muradu bihi muzakkaron mithlu Muhammadun wa Aliyun wa Hamzatu amkana al-muradu bihi muannatsan mithlu Fatimatu wa Aisyatu wa Zainabu wa sawa'un akana dhammatu zahiratan kama fi nahwi hadara Muhammadun wa safarat Fatimatu amkanat muqaddaratan nahwu hadara al-fata wal qadi wa akhi wa nahwu tazawwajas Laila wa Nu'ma fa inna Muhammadun wa kadza Fatimatu marfu'ani wa alamatu raf'ihima, ini alamatu raf'ihima ad-dhammatu adz-dzahiratu. Jadi alamatnya maksudnya alamatu raf'ihima, alamat rafa keduanya itu ad-dhammatu adz-dzahiratu. Wal fata mithluhu, wal fata wa mithluhu Laila wa Nu'ma marfu'atun wa alamatu raf'ihinna dhammatun khabarnya alamatu raf'ihinna muqaddaratun, sifatnya dari dhammah alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Ulang lagi, mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru wal qadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuriha as-thiqalu wa akhi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min zuhuriha harakatul munasabati. Itu ya, diperbaiki tadi mungkin beberapa bacaan yang salah, yang kurang tepat. Kita artikan sekarang ya. Amal ismul mufradu fal muradu bihi hahuna. Ya, maksudnya dari isim mufrad itu apa? Dikatakan ma laisa musannan. Di isim mufrad itu yang pertama dia bukan musanna. Jelas ya, mufrad kan tunggal. Mufrad itu tunggal. Ya dia berarti bukan dua, bukan berbilang dua. Musanna. Wala majmu'an, bukan apa? Jama'. Bukan plural. Ini single. Mufrad itu singular. Bukan jama' dia. Wala mulhaqan. Apa itu mulhaqan? Wala mulhaqan bima. Dia tidak diikutkan pada musanna dan majmu' dan jama'. Jadi maksudnya tadi mulhaqan bima itu dia tidak mengikuti musanna maupun di mulhaq itu mulhaq. Ya, di sini intinya tidak mengikuti. Ya, kita baca lagi bentar, tidak lupa. Wala mulhaqan, ya tidak mulhaq itu tidak mengikuti
musanna, bentuknya musanna ataupun jamak. Kita lihat contohnya sedikit di sini. Misalnya ada bilangan ya, yang mengikuti musanna contohnya bilangan. Misalnya kita bilang apa? Isnani. Ini kan musanna mulhaqun bil musanna. Dia mengikuti bentuk musanna. Maka dia pakai i'rabnya musanna. Ya, dia pakai i'rabnya musanna. Tapi dia bukan musanna gitu loh. Dia ini bukan musanna tapi mengikuti musanna ya. Isnani ini mengikuti musanna. Atau kalau yang jamak, ini juga contohnya bilangan. Kita kasih contoh misalnya Aishruna. Aishruna ya. Ini bukan jamak, tapi dia i'rabnya mengikuti jamak mudzakkar salim. Ini i'rabnya tadi mengikuti musanna, kalau ini mengikuti jamak mudzakkar salim. Jadi di sini yang dianggap mufrad itu yang dia tidak mengikuti ini. Yang ketiga ini tidak mulhaq, ya, tidak diikutkan pada musanna ataupun jamak. Nah, bilangan ini, bilangan isnani, asyruna, itu kan bentuknya mengikuti bentuk musanna maupun bentuk apa? Jamak. Sehingga dia tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan bentuk mufrad. Gitu. Semoga bisa dipahami. Ya, ishruna, salasuna. Ini kan bentuknya itu bentuk jamak. Ya, isnani ini bentuknya adalah bentuk musanna. Gitu. Dia bukan apa? Mufrad. Baik ya. Kita kembali ke kitabnya. Jadi dia bukan musanna, bukan jamak dan bukan bentuk yang mengikuti musanna ataupun jamak. Kemudian yang keempat, wala minal asma'il khamsati, dia juga bukan termasuk asma'ul khamsah. Jadi kalau kita definisikan kembali isim mufrad itu yang pertama adalah ya, bukan musanna, bukan jamak, kemudian juga dia tidak mengikuti, bukan yang diikutkan, bukan mengikuti bentuk apa? Musanna ataupun jamak. Ya. Kalau dikatakan tadi mulhaq. Kemudian yang terakhir adalah dia bukan berupa asmaul khamsah. Bukan isim yang 5 gitu. Akhuka dan seterusnya itu ya. Baik, kita lanjutkan ya, Imam. Soalan ini ya. Sawa'un akana al-muradu bihi mudzakkar. Baik, ini lanjutnya asmaul khamsah ini. Sawa'un akana al-muradu bihi mudzakkar. Baik, yang dimaksudkan muzakkar ya, menunjukkan makna laki-laki. Ini menjelaskan semuanya, menjelaskan 4 ini. Baik yang dia maknanya muzakkar. Ya, mislu Muhammad, seperti contoh Muhammadun, wa Aliyun, wa Hamzatu. Amkana al-muradu bihi mu'annasan, atau yang dimaksud juga dengan dalam bentuk makna perempuan. Contohnya adalah mislu Fatimatu wa Aisyatu wa Zainab. Contohnya itu. Contoh dari isim mufrad. Isim mufrad ini bentuknya bisa mudzakkar, bisa muannas. Contohnya. Tapi yang jelas ya, si contoh ini mudzakkar dan muannas ini dia yang pertama bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq dengan musanna dan jamak, dan bukan asmaul khamsah. Ya, paham ya? Jelas? Sudah, kita lanjutkan.
Ya, sawa'un akanat dhammatu zahiratan. Baik dhammahnya itu zahir atau tampak, ya. Tampak sebagaimana pada contohnya. Kama fi nahwi hadara Muhammad, itu kan kelihatan. Kita lihat Muhammadun ini dia mufrad kan, telah hadir. Muhammad telah hadir. Dia jadi fa'il dari hadara. Fa'il, maka dia rafa. Nah, rafanya tandanya apa? Di sini tandanya dhammah zahirah. Dhammatun zahiratun. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Kemudian contoh yang kedua, safarat Fatimatu. Fatimah melakukan safar, atau Fatimah telah melakukan telah pergi, telah melakukan safar. Nah, si Fatimah ini kenapa dia dibaca dhammah? Tanda apa? Dibaca dhammah atau dhammahnya tampak. Nah, dia isim mufrad. Ya, isim mufrad dalam bentuknya adalah muannas. Yang tadi ini isim mufrad mudzakkar. Keduanya ini memiliki kedudukan sama, dia adalah fa'il. Fa'il dari fi'ilnya. Muhammad ini fa'il dari hadara, Fatimah ini fa'il dari safara. Ini yang pertama, dhammahnya apa? Zahirah, tampak, kelihatan. Jelas ini kita lihat jelas. Amkanat muqaddaratan. Bisa jadi juga dhammahnya ini muqaddarah. Maksudnya apa? Muqaddarah itu dikira-kira, tidak kelihatan di sini kan. Contoh nih, hadara al-fata wal qadi wa akhi. Fata, qadi, akhi ini semua ya, kedudukannya fa'il. Ya kan? Ini atof ini, wawa ini atof. Seperti qadi, akhi ini mengikuti fata ya, i'rabnya. Namun tanda marfu'nya itu tidak kelihatan, alias muqaddarah, alias tidak ditampakkan. Tidak ada fatayu, tidak ada qadiyu, tidak ada akhui apa gimana itu, tidak bisa. Intinya nggak ada dhammah yang kelihatan, gitu. Ya. Tapi di sini semua dia adalah isim apa? Mufrad. Al-fata, al-qadi, akhi ini semua adalah isim mufrad. Wa nahwu tazawwajat Laila wa Nu'ma. Contoh yang lain, ada Laila, ada Nu'ma. Ini contohnya telah menikah. Siapa yang telah menikah? Laila dan Nu'ma. Ya. Ini semua adalah isim mufrad. Fa inna Muhammadun, adapun Muhammad wa kadza Fatimatu, dan demikian pula si Fatimah itu marfu'ani, keduanya adalah dibaca marfu, dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihima, adapun tanda rafa keduanya adalah ad-dhammatu adh-dhahiratu, dhammah kita jelaskan. Wal fata wa mithluhu Laila wa Nu'ma marfu'atun, ya. Si fata, si Laila, si Nu'ma ini semuanya dibaca marfu, dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihinna dhammatun muqaddaratun. Adapun tanda rafa'nya adalah dhammah yang muqaddarah. Alal alifi. Jadi ini kenapa dhammahnya tidak ditampakkan? Ini ada 3 penyebab. Yang pertama di sini at-ta'adzuru. Ya. Ada alasan yang pertama adalah ta'adzur. Ya. Yang ini alal alif ya. Yang pertama ini contoh ta'adzur. Contoh yang Nu'ma, Laila, Fata ini adalah terhalang ya, terhalang dhammahnya karena ta'adzur. Jadi dhammahnya muqaddarah atas alif. Ini contohnya. 1 Fata, Laila, Nu'ma. Ini ada alif di sini, alif bengkong ya di sini. Menyebabkan apa? Menyebabkan harokat dhammah itu terhalang. Jadi dia dikatakan ta'adzur di sini.
Oke. Kemudian wal qadi yang kedua, contoh qadi ini marfu'un. Tapi kenapa dia tidak dibaca ini? Kita lihat di sini alasannya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Alamatnya rafa'nya, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Ya. Alal ya'i, atas ya. Tadi yang pertama dhammah muqaddarah atas alif, ya. Yang kedua ini dhammah muqaddarah atas ya. Kenapa? Mana'a min zuhuriha as-siqalu. Dia terhalang si dhammahnya itu karena as-siqalu, berat. Karena ini berat. Di orang Arab itu baca yu itu berat. Kalau orang Jawa, orang Indonesia mah, atau orang Sumatera, orang mana, orang Indonesia lah, mayoritas ini tidak berat. Tapi bagi orang Arab ini mereka berat. Sehingga dhammahnya ini ditakdirkan, disembunyikan, tidak ditampakkan. Yang ketiga, wa akhi marfu'un, akhi ini marfu' juga. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun, ya. Alamat rafa'nya dhammah muqaddarah alama qabla ya'il mutakallim. Karena ada di situ di atas huruf sebelum ya mutakallim. Di kha-nya ini tidak akhuyi atau gimana gitu ya. Tidak dibaca dhammahnya, tidak ditampakkan dhammahnya karena ada ya mutakallim. Maka di sini mana min zuhuriha harakatun munasabati, ada harakat yang menyesuaikan, disesuaikan biar enak bacanya gitu. Jadi muqaddarah ini ada 3 Ini dhammah muqaddarah, ya. Terhalangnya kenapa gitu ya? Itu ada 3 alasan terhalang. Alasan terhalangnya dhammah gitu ya. Dhammah ada 3. Yang pertama adalah ta'adzur. Ta'adzur ini nanti muqaddarah di atas alif, ya. Ini muqaddarah atas alif. Tadi al-fatah. Apalagi tadi Laila, Nu'ma. Kemudian yang kedua adalah dia takel karena berat. Ini muqaddarah atas apa? Qadi, al-qadi. Kemudian yang ketiga adalah munasabah. Itu muqaddarah, ya, karena sebelumnya muqaddarah atas huruf sebelum ya mutakallim. Ini tiga alasan. 3 alasan dari kenapa dhammah itu terhalang. Ta'adzur, takel, dan munasabah. Ya, semoga jelas ini. Wa amma jam'u taksiri. Adapun jamak taksir. Wa amma jam'u taksiri fal muradu bihi, ini menjelaskan yang pertama mengenai jamak taksir, ya. Yang kedua, yang pertama mufrad, sekarang menjelaskan tentang jamak taksir. Masih di tanda rafa, ya, dengan dhammah. Apa itu jamak taksir? Yang dimaksud dengan jamak taksir ini madalla, kita baca dulu, madalla ala aktsara. Madalla ala aktsara min asnaini aw ithnataini, ya, aw ithnataini ma'a taghayyuri fi sighati mufradihi. Ulang lagi. Madalla ala aktsara min asnaini aw ithnataini ma'a taghayyuri fi sighati mufradihi. Wa anwa'u taghayyuri al-mawjudati fi jumu'i taksiri 6. Taghayyurun bi syakli laisa ghairu. Nahbu asadun
wa usdun wa namirun wa numurun. Fa inna hurufal mufradi wal jam'i fa inna hurufal mufradi wal jam'i fi hadaini al mithalaini muttahidatun. Wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha. Dapat dulu sampai selesai ya. Penjelasannya nyusul insyaallah. Taghayyurun yang kedua, taghayyurun bin naqsi laisa ghairu nahwu tuhamatun wa tuhamun wa tukhamatun wa tukhamun fa anta tajidu al jam'a qad naqasa harfan fi hadaini al mithalaini wa huwa al ta'u wa baqil hurufi ala haliha fil mufradi. Lanjut. Taghayyurun biziyadati laisa ghairu nahwu sinwun wa sinwanu. Sinwun wa sinwanu. Sinwanu. Fi mithli qawlihi ta'ala sinwanun wa ghairu sinwanin. Kemudian yang keempat, taghayyurun fi syakli ma'an naqsi nahwu sarirun wa sururun wa kitabun wa kutubun wa ahmaru wa humrun wa abyadu wa bidun humrun bidun. Kemudian taghayyurun fi syakli ma'az ziyadati nahwu sababun wa asbabun wa batalun wa abtalun wa hindun wa hunudun. Kemudian wa sab'un wa siba'un wa dhi'bun wa dhi'abun wa syuja'un wa syuja'anun. Kemudian taghayyurun fi syakli ma'az ziyadati wa naqsi jami'an nahwu karimun wa kurama'u wa raghifun wa rughfanun wa katibun wa katibun wa kuttabun wa amirun wa umara'u. Wa hadhihi al-anwa'u kulluha takunu marfu'atun bid-dhammati sawa'un akana al-muradu min lafdil jam'i mudhakkaran nahwu rijalun wa kuttabun am kana al-muradu minhu muannatsan nahwu hunudun wa zainabu wa zayanibu wa sawa'un akana ad-dhammatu wa sawa'un akanat ad-dhammatu zahiratan kama fi hadhihi al-amthilati am kanat muqaddaratan kama fi nahwi sakara wa jarha wa nahwu azara wa habala. Taqulu qama ar-rijalu wa zayani fatajiduhuma marfu'aini bid-dhammati adh-dhahirati wa taqulu hadara al-jarha wal azara fayakunu kullun min al-jarha wal azara marfu'an bidhammatin muqaddaratin 'ala al-alif man'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Baik, kita jelaskan dari awal. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir di sini adalah isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2. Intinya isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2. Baik bentuknya mudzakkar maupun muannas. Dan dia disertai perubahan
dari bentuk mufrad, dari bentuk tunggalnya. Jadi ada perubahan ya dari bentuk tunggalnya, jamak taksir. Ini jamak yang sifatnya mungkin tidak beraturan, gitu ya. Intinya dia lebih dari dua, bisa mudzakkar atau muannas. Kemudian dia ada perubahan dari bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Nah, perubahannya itu ada apa saja? Di sini disebutkan wa anwa'ut taghayyur. Macam-macam perubahannya. Ya. Al-mawjudati fi jumu'i tafsir sitatun. Ya, ada 6 perubahan yang ada pada jamak taksir. 6 macam modelnya. Yang pertama, ini perubahan secara harokat. Jadi ini perubahan secara harokat. Kalau kita lihat nanti, yang berubah hanya harokatnya saja. Jadi kalau kita lihat hurufnya, dia tidak ada perubahan. Ini contohnya asadun, ini kan ada 3 hurufnya, ini sama. Tidak ada perubahan semua. Tapi ketika dia berubah jadi jamak taksir, ada harokat yang berubah. Yang tadinya asadun menjadi usdun. Ada 2 perubahan harokat. Kemudian namirun, ini juga mufradnya. Kalau di jamak taksirkan itu menjadi numurun. Ada perubahan harokat di sini. Jadi bentuk mufrad ini maupun jamak pada contoh tadi ya, contoh itu hurufnya sama. Jadi perbedaannya adalah hanya pada harokatnya ya. Wal ikhtilafu bainal mufrad wal jam'i innama huwa fi syakliha. Hanya saja perubahannya itu hanya ada pada syakalnya, yaitu harokat. Mudah ya? Insyaallah semoga bisa dipahami. Perubahan pertama yaitu hurufnya tetap, akan tetapi harokatnya saja yang mengalami perubahan. Yang kedua sekarang, taghayyurun bin naqsi laisa ghaibu. Ada pengurangan huruf. Ini perubahannya karena ada pengurangan huruf. Yang contohnya di sini, Tuhamatun ini saya cari di kamus ini tidak ketemu apa ini. Tuhamatun itu apa ya? Ada ya di ma'ani itu mana tuhmatun itu charge atau biaya. Tapi Anda juga kurang tahu artinya apa. Tuhamatun juga tidak nemu saya. Oke, anyway lah. Tuhamatun ini mufradnya, tuhamun ini adalah jamak taksirnya. Kita lihat ini ada huruf yang hilang. Yang hilang. Tukhamun ada hilang. Fa'anta tajidu, Anda menemui bentuk jamaknya di situ. Apa yang hilang? Fa'anta tajidu al-jam'a qad naqasa. Jamaknya itu telah mengalami pengurangan. Qad naqasa harfan. Hurufnya sudah berkurang gitu. Yaitu apa hurufnya hilang? Tak marbutohnya ini hilang. Tahu ya? Yang mufradnya dia ada taknya, tapi ketika jamak taksir itu taknya apa? Hilang. Ini contoh perubahan dari mufrad ke jamak taksir yang kedua. Yang ketiga yaitu adanya tambahan. Ada tambahan huruf. Ya. Tambahan huruf di sini. Contohnya sinwun jadi sinwanun. Ada tambahan alif nun ya. Contohnya firman Allah di situ ya. Surat Ar-Ra'd ayat 4. Ini ada tambahan. Yang keempat, agak cepat saja. Ada perubahan secara ini 2 macam nih. Ada harokat plus ada pengurangan huruf ya. Harokatnya berubah, hurufnya juga ada yang hilang. Sarirun jadi sururun. Ini ada perubahan. Yang tadinya sa jadi su.
Yang tadinya ri jadi ru. Tapi ada juga tambahan di sini yang hilang, yaitu ya, ini hilang. Kita pun jadi kutubun. Ada yang hilang, plus ada yang berubah harokatnya. Ahmaru jadi humrun, abyadu jadi baidun, ini juga sama contoh. Yang kelima, adanya perubahan harokat plus tambahan. Jadi ini harokatnya berubah, ada tambahan huruf. Sababun asbabun. Jadi harokatnya berubah, plus ada tambahan huruf juga. Batalun, abtalun, dan seterusnya. Indun, bunudun. Sabu'un itu binatang buas. Siba'un, di'bun serigala, li'abun, jamaknya syuja'un, pemberani, syuja'an. Syuja'anun. Intinya ini ada harokat yang berubah dan tambahan huruf. Kemudian perubahan pada yang terakhir adalah harokat. Ini lengkap. Ada berubah harokat, ada tambahan, juga ada yang dikurangi. Contohnya karimun, jadi kuroma'u. Harokatnya berubah, hurufnya ada yang hilang, ya. Juga ada tambahan lagi huruf baru. Kemudian ini rohifun, adonan roti. Jadi ruhfanun. Jadi ruhfanun, ya, ada yang hilang, ada yang nambah, ada harokat yang juga berubah. Katibun, ini sekretarisnya. Kutabun, juga tadi ada harokat berubah, huruf hilang, huruf nambah. Amirun, dan yang terakhir adalah amirun, penguasa, umarok, juga sama. Baik ya, mungkin ini yang penjelasan ini, oke, sekilas bisa. Ini cukup ya, 6 tadi perubahan, 6 macam, diingat lagi. Wahadil anwa'u kulluha takunu marfu'atun bi dhammah. Semuanya itu adalah jamak taksir ini rofaknya dengan dhammah. Ya. Baik jamak taksir maupun jamak taksirnya itu tadi bentukan dari mufrad yang muzakkar maupun bentukan dari muannas. Seperti rijalun kutabun ini muzakkar, yang muannas ini bunudun, Zainab, Zainabnya banyak ngumpul satu, Indunnya banyak ngumpul jadi satu, ya. Kemudian ini jamaknya ini baik jamak itu dirafakkan dengan dhammah yang dhahirah, yang tampak sebagaimana pada contoh sebelumnya, maupun dhammah yang muqaddarah, ya. Sebagaimana pada kata azara, abala. Sini contoh kalimatnya qama ar-rijalu wa zayyanibu, ya. Ini dhammahnya zahirah, tampak, ya. Kemudian contoh yang kedua adalah hadara al-jahra wal azara. Ini contoh yang jamaknya ini marfu dengan dhammah muqaddarah alal alif. Jadi ini muqaddarah alal alif. Kenapa? Karena adanya ta'adzur. Jadi masih ingat kita ada sebelumnya ini yang menyebabkan dia tercegah dhammahnya itu karena ta'adzur. Karena dia bentuknya di akhir ini dhammah muqaddarah, dia muqaddarah, jadinya dia muqaddarah alal alif. Karena alasannya adalah ta'adzur. Baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Alafu minkum. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.